Halo, selamat datang kembali di Ruang Cerita. Kali ini Ruang Cerita akan membawakan sebuah cerita dengan judul Dinodai Majikan Saat Menjadi TKW, karya dari Resti Anjayani. Oh ya, Ruang Cerita ingin menginformasikan bahwa Ruang Cerita sudah mendapatkan izin langsung dari sang penulis. Bagaimana kisah selengkapnya? So, jangan kemana-mana. Ruang Cerita hadir untuk kalian. Terinspirasi dari kisah nyata. Menjadi buruh atau tenaga kerja asing di luar negeri dengan beragam resiko yang tinggi tentu bukan impian semua orang. Namun bagiku yang tak punya pilihan lain untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin demi mendongkrak ekonomi keluarga, pekerjaan itu adalah satu-satunya harapan. Gimana Tin, kamu bisa kan bantu aku agar bisa bekerja jadi TKW sepertimu? Tanyaku kepada Tina, tetanggaku. Tina adalah tetanggaku yang bekerja sebagai TKW di negara Taiwan. Semenjak dia bekerja jadi TKW 2 tahun yang lalu, kehidupannya berubah drastis. Dia sekarang jadi mempunyai banyak uang. Karena tergiur dengan kehidupan Tina sekarang, aku pun menanyakan tentang pekerjaannya, karena memang niatku ingin mengubah keadaan keluargaku. Namaku Irma, usiaku menginjak 28 tahun. Sekarang aku sudah menikah dengan suamiku Tony. Kami memiliki 2 orang anak. Kehidupan kami memang pas-pasan. Rumah masih ngontrak. Pekerjaan Tony yang bekerja sebagai supir angkot hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Anak pertama kami, Tasya, sakit, sehingga kami mempunyai hutang bekas biaya rumah sakit. Karena itulah tekadku sudah bulat ingin bekerja di luar negeri yang katanya gajinya lumayan besar. Kebetulan di tempat majikanku bekerja ada lowongan pekerjaan sebagai pembantu. Nanti kamu ikut aja sama aku, kata Tina, tetangga sekaligus salah satu teman dekatku. Dengan senang hati aku pun meminta izin pada suamiku, dan akhirnya dengan berbagai alasan dan pertimbangan dia pun mengizinkan. Aku merasa tenang karena nanti akan bekerja dengan Tina, sehingga aku bisa bertanya banyak hal padanya kalau nanti aku mengalami kendala. Apalagi aku belum bisa bahasa yang digunakan di sana. Tina menjelaskan bahwa nanti tugasku di sana adalah menjaga dan merawat seorang nenek tua yang buta. Aku pun menyanggupinya. Singkat cerita, berangkatlah kami ke sana. Aku meninggalkan anakku dan suamiku meski berat. Namun ketika sampai di sana, yang ada hanyalah satu keluarga tanpa ada nenek tua satupun. Kenapa Tina berbohong kepadaku? Majikan perempuan yang bernama Guyemi menjelaskan mengenai pekerjaanku yang harus membersihkan rumah dan yang lainnya. Malam pun tiba. Aku dan Tina pun beristirahat di kamar yang sama. Tin, katanya nanti aku bekerja mengurus seorang nenek tua. Tapi ternyata di sini nggak ada nenek-nenek, tanyaku kepada Tina. Tina jadi terlihat salah tingkah dan gelagapan mendengar pertanyaanku. Iya maaf Ir, tapi yang terpenting kita di sini bekerja dan mencari uang yang banyak kan? Jawab Tina. Akhirnya aku tidak mempermasalahkan kebohongan Tina, karena bagaimanapun aku bisa bekerja di sini karena bantuan Tina, pikirku. Tapi ternyata justru inilah awal petaka dalam hidupku terjadi. Keesokan harinya kami bangun jam 4 pagi dan mulai bekerja. Aku membersihkan rumah, sementara Tina mengasuh bayi majikan kami. Mereka mempunyai 2 anak. Satu masih bayi dan satunya lagi anak-anak berumur sekitar 6 tahunan. Pagi ini
Aku disuruh menghidangkan sepotong roti dan segelas susu untuk sarapan majikan laki-laki yang bernama Tuan Lee. Saat aku menghidangkannya di meja makan, aku melihat di pantulan meja kaca Tuan Lee sedang menatapku. Tatapannya sedikit aneh. Aku merasa takut. Selama 5 bulan bekerja jadi TKW, ternyata memang benar. Aku mendapatkan gaji yang lumayan besar sehingga aku bisa mengirimkan uang kepada suamiku di kampung. Lumayan, cukup banyak. Apalagi Nyonya Yemi ternyata sangat menyayangiku dan sangat royal padaku. Bahkan kami menjadi semakin dekat dan aku pun diajari bahasa Taiwan sehingga sedikitnya aku mulai bisa dan mengerti. Nyonya Yemi saat ini sedang hamil 6 bulan. Ternyata saat aku datang ke sini, Nyonya Christina sedang hamil. Ini hadiah untukmu. Nyonya Christina memberikan sebuah baju. Aku begitu senang menerima pemberiannya, sementara di sini ada Tina yang melihatnya. Raut wajahnya berubah seperti menahan amarah. Setelah selesai menyelesaikan pekerjaan, sekitar jam 11 malam, kami pun pergi untuk beristirahat. Tina tidak di kamar, entah kemana. Aku pun berinisiatif menelepon suamiku untuk menanyakan kabarnya. Suamiku bercerita bahwa dia sudah membeli tanah untuk mencicil membuat rumah dari hasil gaji yang aku berikan. Aku senang mendengarnya. Tiba-tiba saja Nyonya Yemi masuk ke dalam kamarku. Wajahnya yang biasa terlihat baik berubah menjadi menakutkan saat melihatku. Dia langsung masuk dan membuka lemari pakaian. Ternyata dia menggeledah tas milikku dan Tina. Aku pun menghampirinya untuk menanyakan apa yang dia cari agar aku bisa membantunya. Dia mengacak-ngacak barang-barang punya kami. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Aku hanya melihatnya kebingungan. Aku pun menghampirinya untuk menanyakan apa yang dia cari agar aku bisa membantunya. Betapa terkejutnya aku, ternyata dia menemukan beberapa perhiasan di tas milikku. Mukanya langsung merah padam melihatku, lalu dia langsung menjambak rambutku. Dia menjambak rambutku dengan sangat kencang, sehingga beberapa helai rambutku pun terlepas dari akarnya. "Kamu mencuri ya? Saya sudah baik sama kamu, tapi kamu malah berbuat seperti ini," kata Nyonya Yemi. "Tidak Nyonya, saya tidak mencuri," kataku sambil menahan sakit. "Jangan bohong, lalu kenapa perhiasan saya ada di tas milikmu?" tanya Nyonya Yemi semakin geram. "Saya tidak tahu Nyonya," kataku. "Aku memang benar-benar tidak tahu kenapa perhiasan itu bisa ada dalam tasku. Sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja menyimpannya. Tapi siapa?" Nyonya Yemi lalu pergi sementara aku masih kesakitan. Beberapa saat kemudian dia datang dan membawa segelas air dan menyiramkannya padaku mengenai badanku. Aku mengerang kesakitan. Tak sampai di situ, dia menarik tanganku dan mengurungku di kamar mandi. Air mata mengalir di pipiku. Kenapa semua ini terjadi? Apa salahku? Aku membuka bajuku. Kulihat kulitku memerah dan sedikit melepuh bekas siraman air panas tadi. Rasanya perih dan sakit sekali. Tidak mungkin Nyonya Yemi marah begitu saja, apalagi tadi ada perhiasannya di tas milikku. Pasti ada seseorang yang membuatnya jadi begini. Apa mungkin itu Tina? Karena hanya dia satu-satunya orang yang ada di sini. Tidak mungkin Tuan Lee atau anaknya. Kalau benar, kenapa dia tega berbuat seperti itu? Aku yang sedang tertidur kaget. Ternyata Nyonya Yemi sedang menyiram air ke wajahku. "Bangun, cepat bereskan rumah," bentak Nyonya Yemi. Aku langsung terperanjat bangun.
Lukaku tadi malam masih meninggalkan rasa sakit di sekujur tubuhku. Aku langsung membersihkan semua pekerjaan rumah, mencuci, mengepel, membereskan semua perabotan rumah dan yang lainnya. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Suara perutku berbunyi minta diisi. Rasanya lapar sekali, karena aku belum makan dari tadi. Tapi aku tidak berani mengambil makanan. "Irma, kamu gak apa-apa kan? Muka kamu pucat sekali," tanya Tina sambil celingukan takut ketahuan majikan kamu. "Kamu dari mana saja? Semalam kamu gak ada di kamar. Kamu tahu gak? Aku dituduh mencuri padahal aku tidak melakukannya," kataku sambil menangis. "Semalam aku tidur di kamar Steve, soalnya dia lagi sakit jadi rewel. Aku tahu dari Nyonya Yemi katanya kamu mencuri. Aku langsung kaget karena aku yakin kamu gak akan melakukan itu," kata Tina. Apa benar dia tidak tahu dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini? "Kamu pasti lapar ya? Ini aku ada sebungkus roti. Kamu makan ya. Aku mau memandikan Steve," kata Tina sambil memberikanku sebungkus roti. Tina pun meninggalkanku sementara aku melihat ke kanan dan ke kiri untuk memakan roti itu karena takut ketahuan dan aku dimarahi. Aku pun memakan roti itu dengan lahap. Baru saja selesai memakannya, tiba-tiba saja Nyonya Yemi memanggilku. "Irma, cepat siapkan makanan," kata Nyonya Yemi. Aku sedikit kaget dan langsung melangkah menuju dapur untuk menyiapkan makanan. Tunggu, apa itu yang kamu bawa?" tanya Nyonya Yemi. "Bagaimana ini? Aku membawa plastik bekas roti yang aku makan tadi." Nyonya Yemi langsung membuka tanganku dan terlihatlah plastik bekas roti itu di tanganku. Nyonya Yemi menarik tanganku dan membenturkan kepalaku ke tembok. "Berani ya kamu mengambil makanan tanpa seizin saya? Dasar maling," kata Nyonya Yemi semakin marah. "Ada apa ini?" tanya Tuan Li yang baru saja pulang bekerja dan melihatku sedang disiksa. "Dia telah mencuri," kata Nyonya Yemi. "Tidak, saya tidak mencuri," kataku membela diri. Nyonya Yemi terlihat semakin geram mendengar perkataanku. Dia hendak memukulku tapi dihalangi Tuan Li. "Sudah, maafkan saja dia. Nanti kalau dia berani mencuri lagi, baru kita bertindak," kata Tuan Li. Lalu dia menggandeng tangan istrinya. Nyonya Yemi pun berhenti menyiksaku dan pergi ke kamarnya diikuti Tuan Li. Sebelumnya, Tuan Li menatapku dengan tatapan yang aneh. Menurutku, layaknya seekor harimau yang menemukan mangsanya. Aku benar-benar tidak betah di sini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa harus kabur? Tapi kemana? Hari ini, Nyonya Yemi mengalami kontraksi. Sepertinya dia akan melahirkan. Tuan Li membawanya ke rumah sakit. Nyonya Yemi melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu. Semenjak Nyonya Yemi melahirkan, aku tidak lagi mendapat penyiksaan darinya. Mungkin karena kondisinya belum terlalu pulih. Hari sudah tengah malam, aku hendak tidur, tapi aku mendengar suara orang membanting pintu dengan keras. Lalu aku mendengar orang yang minta tolong. Suaranya seperti suara Nyonya Yemi. Aku langsung keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi dan ternyata ada Tina juga yang keluar. Kami pun masuk bersama memasuki kamar Nyonya Yemi. Ranjang Nyonya Yemi terlihat acak-acakan sementara di sampingnya ada kasur bayinya yang baru dilahirkan. Bayinya menangis. Tina menggendongnya sementara kulihat Nyonya Yemi sedang menangis di kamar mandi. Aku langsung menghampirinya karena takut terjadi apa-apa.
Ketika kulihat Nyonya Yemi sedang duduk menyender di tembok kamar mandi, mukanya sangat pucat dan kaki rok yang dia pakai bersibah darah. Demikianlah sebuah cerita dengan judul Dinodai Majikan Saat Menjadi TKW. Menurut kalian pelajaran apa saja yang bisa diambil? Semoga sebuah cerita yang baru saja Ruang Cerita sampaikan bisa menginspirasi kalian. Ruang Cerita pamit undur diri. Bye.